Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man tier list video Banner G4. Buat yang baru lihat tier list BLP channel itu di S tier gue bagi menjadi 3 sektor. Yang ini zona hijau atau yang kata kutip wajib diambil. Ini zona kuning yang kalau bisa diambil signifikan mengimprove tim kalian. Sedang yang di sini itu biasanya antara memang unitnya tidak meta atau unit lama yang masih bisa lah mendukung car-car meta dengan sebagian dari utility-nya. Ataupun memang sebatas tinggi saja, tiernya sebatas SSS. Gue pribadi tidak menyarankan untuk diprioritaskan diambil contoh. 3 turun, kenapa turun? Karena di bannernya G4 ini Cruel kembali ke monster side ya, sangat disayangkan. Si Theo naik, TTM turun. Si Watchdogman juga turun karena normal damage tidak lagi diandalkan, apalagi dia 1 sedangkan G4 dan rekan-rekan area signifikan lagi damage-nya ya. Si MK turun karena value dari stunnya berkurang. Utility lainnya tetap kepake, makanya dia tidak keluar dari zona kuning. Hanya turun dari SSS plus ke SSS. Ini si Sonic masih di sini dan Bapak G4-nya di sini. Betul sekali, sangat disayangkan si Aloy tetap di zona hijau. Entah bagaimana kalian mendapatkannya. Intinya kalau bisa didapatkan si Aloy ini tiernya masih yang tertinggi dan di zona hijau menurut gua. Ini keepsake-nya. Si Watchdogman turun keepsake-nya karena unitnya juga turun ya. Ya keepsake-nya kan berkutat di single target. Berikut juga tipe damage-nya normal. Begitu pula dengan si Drive Knight. Drive Knight kan ini dia menurunkan damage rate. Sedangkan damage rate hanya untuk normal damage. Era sekarang tidak lagi ke normal damage seperti itu. MK turun sedikit. Ya balik lagi tadi kan keepsake-nya buat stunnya biar jadi T-shape kan. Karena efektivitasnya turun ya turun juga value keepsake-nya. Ular dan si G4-nya sendiri tinggi ya. Dan ternyata semalam berdiskusi dengan si Iron Blood Monarch. Beliau ini detail sekali dan teliti sekali matanya menemukan kalau ternyata mirip-mirip kayak Watchdogman. Tiap hit, tiap combo hit. Kalau Watchdogman kan tiap combo hit itu berapa persen damage-nya kan dikalkulasi. Sedang si G4 tiap combo hitnya itu akan inflict 1 layer atau 1 stack special burn. Ya betul sekali. Sekali ulti jadi 3 stack langsung. Wow ya. Ini kita tes ya. Ya ini dia tesnya, gue sengaja keluarin si Sonic gua biar nggak bikin bingung. Soalnya Sonic juga kan ngasih 1 stack special burn ya kan. Nah karena si Sonic ngasih 1 stack special burn, kita biarkan si G4-nya sendiri. Oke kita lihat. Parah kan? Parah. Kita kreditkan dulu untuk si Iron Blood Monarch ya, yang menemukan ini. Jujur gua nggak terlalu teliti, memang kesalahan di gua. Lebih ke karena si Sonic juga sih. Sonic kan ulti dan Cruel ya. Jadi si Sonicnya udah ngasih banyak gitu stack. Dan gue gak terlalu merhatiin, belum lagi
di tim gue ada si Gloribas yang ngasih special korot. Alhasil damage-nya terlihat substansi sekali banyak dan gue tidak terlalu notice. Ternyata ultinya banyak ngasih stack si G4 ini. Makin tinggi lagi value keepsake-nya. Tadinya keepsake dia sama awaken 2-nya si G4 ini 11-12 ya, 11-12. Tapi sekarang lebih signifikan keepsake-nya agak sedikit jauh si G4 ini ketimbang awaken 2-nya. Walau awaken 2 si G4 juga tinggi sih. Ini tier list awaken 2. Ya, si Metal Knight turun ya, Metal Knight turun. Sonic sangat disayangkan awaken 2-nya di sini. G4-nya di sini ya. Kenapa bang? Flashy Flash nggak lagi lu taruh di zona kuning. Terus awaken 2-nya juga turun. Pertama dari unitnya sendiri kenapa ke zona kuning? Karena kalau Flashy Flash duel sama si Sonic itu tim rentan nggak bisa gerak. Cuma nebeng cruel tok. Soalnya dia nggak ada encourage ya. Ngekatnya tinggi banget si Sonic, sadis. Tapi kalau si Sonic ketemu sama Zombie Man masih bisa gerak. Nah itu bedanya kenapa si Flashy Flash keluar dari zona kuning, sedangkan Zombie Man masih bisa. Terus awaken 2-nya kok turun juga. Awaken 2-nya ngasih evasion, sama seperti si Watchdog Man. Evasion itu tidak ngaruh ke DOT. Sekarang kita ke line up untuk G4. Ini versi miskin di Drive Night Core. G4 sendirian dikasih dot detonator, terus kasih buff shield. Habis itu ini extra damage buff untuk si Fasin Manda, dan Fasin Mandanya harus full HP. Tidak ada mode lain atau versi lain. Gua pribadi ya, kalau nggak setuju silakan. Mengatakan si Fasin Manda harus full HP. Kenapa harus full HP? Kalau bisa disuntik sedikit-sedikit ini equipmentnya. Soalnya setelah G4 inflict special burn, setelah ke trigger itu special burn-nya, si Fasin Man akan meledakannya sebagai extra damage kan. Extra damage-nya ini itu bisa dipantulkan kalau musuh ada alloy. Kalau misalnya cuman mejeng doang si Fasin Man, kemungkinan hilang ya. Kemungkinan hilang. Itulah kenapa gue bilang harus full HP. Ini versi Geru Gensub-nya. Bedanya cuma di ini sih, di slot satu lagi ya. Bedanya cuma slot satu lagi. Yang ini kurang grappler satu aja untuk aktifin core-nya, sedangkan yang di sini kurangnya duelist. Hanya itu saja sih. Sedangkan ini yang full setnya. Ada Sonic, ada si G4, ada Tatsu, terus Aloy dan Drive Night. Itu yang kosong apa bang? Antara salah satu dari kedua orang ini. Kalau misalnya MK bisa lah ke belakang, tapi kayaknya ke depan juga oke lah ya. Kalau mau PPP, ya PPP bisa antara salah satu dari dua orang ini. Sebenarnya si Tatsu bisa ganti si Gloribas, tapi masih lihat situasi. Apakah ada MK atau enggak di tim musuh seperti itu. Kalau misalnya memang mau pakai Gloribas saja ketimbang si Tatsu, gue saranin ke depan aja. Soalnya toh racunnya kan ada kemungkinan besar tidak bisa di-inflict ke tim musuh. Apalagi kalau Metal Knight-nya banyak. Seperti itu kira-kira. Itu dia video kali ini mengenai tier list G4 UR Banner. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Nah ini kita akan lihat pertandingan di live class pakai dot detonator yang ketemu si Aloy ya. Ini akan kalian lihat kalau si Gloribas bila mana dengan state yang sama, ataupun misalnya di arena di luar dari live class tidak di build, dot detonatornya bisa hilang.
って溶けてなくなるがいい。みんなが俺の肉体を見ている。見ている。